Shalom teman-teman BIC semuanya. Saya percaya hanya karena kemurahan Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Kalau beberapa minggu yang lalu saya sempat ngobrol sama Fani, rasanya kok Kamis nggak ada apa-apa tuh kayaknya aneh ya rasanya ya. Kok kayaknya tiba-tiba ada waktu cukup banyak gitu. Rasanya ada yang kurang, ada yang hilang. Tapi puji Tuhan pada hari ini ibadah perdana BIC kita boleh berkumpul bersama-sama lagi bersama teman-teman BIC. Kita boleh sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita sama-sama boleh menikmati firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita buka ibadah kita dengan doa. Saya ajak teman-teman untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh beribadah, dan kami rindu di tempat ini kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan kami percaya kami akan menerima yang terbaik Tuhan. Firman-Mu yang akan membekali kehidupan kami Tuhan. Apabila beberapa daripada kami datang dalam keadaan hati yang kurang baik Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami mau menikmati ibadah pada malam hari ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan damai sejahtera di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami siap memuliakan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi semua pelayan dan juga hamba-Mu yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Ria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Mari jemaat BIC, kita rindu berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Diberikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu sekali lagi jemaat BIC, angkat kedua tangan kita di atas. Kita nyanyikan sekali lagi ya buat Tuhan kita. Siap? Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria.
Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Gloria. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita mau memuji Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan. Dan saat ini saya rindu teman-teman untuk mengambil waktu. Kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Biar kehidupan kami boleh fokus kepada Engkau Tuhan. Biar hati kami boleh seperti hati-Mu Tuhan. Mata kami Tuhan tertuju buat Engkau ya Bapa. Singers akan menyanyikan pujian ini. Mari teman-teman kita renungkan renungan firman ini. Terima kasih. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu,
buat kami Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang baik. Haleluya. Mari angkat suara. Kami bersongkang Engkau. Mengagungkan Engkau. Haleluya Yesus. Sebab tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Segala nama, segala nama. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Berpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami akan berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa jadi seperti-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, biar hidup kami selalu meninggikan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan dipercaya Tuhan sudah
menitipkan hamba-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan yang memberkati lidah bibir hamba-Mu. Dan biar firman yang dibagikan hari ini Tuhan, biar menjadi rema. Dan terlebih lagi bisa menjadi hidup dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pemuji, pemain musik yang sudah melayani di awal ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Udah lewat 12 hari tapi saya rasa masih oke. Saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2023 buat kita semua, yang terutama yang belum saya secara langsung ucapkannya, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ada sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Terus bagaimana dengan tahun ini? Nanti slide nanti akan bisa dibantu. Di awal tahun ibadah saya sudah bahas 2 poin. Mengenai bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang saya akan review sedikit sampai 2 poin itu selesai. Baru kita akan masuk poin ketiga dan keempat. Siapa yang tahu poin ketiga dan keempat? Saya sudah kasih clue-nya pada waktu ibadah awal tahun. Siapa yang tahu poin ketiga apa? Ada yang tahu? Poin ketiga? Poin keempat? Nah, haleluya. Saya sudah bocorkan pada waktu itu. Oke, kita akan segera lihat tahun 2023 apa yang terjadi. Saya sudah buka pada waktu itu bahwa tahun 2023 diawali dengan hal-hal yang menurut prediksi akan menjadi hal yang lebih tidak baik. Ekonomi katanya secara global turun. Banyak perang juga Ukraina sama Rusia belum. Akhirnya membawa banyak hal yang membawa dunia pada tahun 2023 akan mengalami hal yang lebih sulit, termasuk Indonesia. Tapi saya sudah katakan pada waktu itu, yang lalu bahwa Indonesia termasuk yang beruntung karena kita punya pemimpin yang bisa mengolah pemerintahan, jalannya pemerintahan dengan lebih baik. Sehingga kita tidak mengalami terlalu banyak imbas dari corona dibandingkan negara-negara yang lain. Dan saya sudah jelaskan bahwa memang kita tidak perlu kaget karena firman Tuhan sudah katakan 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau dikatakan tahun 2023 lebih sulit daripada tahun 2022, iya benar. Enggak usah kuat, enggak usah aduh gitu. Enggak usah, firman Tuhan sudah ngomong demikian. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kehidupan kita di tahun 2023 ini. Apakah kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita sepanjang tahun 2023? Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita akan lihat, saya sudah bahas pada waktu itu kisah tentang Nabi Elia. Ketika dia menghadapi masa kekeringan, kelaparan, tidak ada hujan, Tuhan membawa Nabi Elia ke sungai Kerit. Sebelah timur Yordan. Dan tiap pagi dan petang, Tuhan memerintahkan gagak-gagak, burung gagak-gagak untuk memelihara Nabi Elia. Pagi dan petang. Dan apa yang dibawa? Daging dan roti. Ini yang dibawa oleh burung-burung gagak. Hamburger dibawa oleh burung-burung gagak. Jadi kalau kalian mau mulai bisnis yang baru, coba baca Alkitab, pasti ada sesuatu yang baru. Hamburger aja sudah ada pada zaman Elia itu. Dan ini dibawa oleh burung-burung gagak. Saya sudah katakan menarik kenapa dibawa oleh burung gagak, karena burung gagak diidentikan dengan hal yang tidak baik. Kenapa Tuhan tidak kasih burung merpati, burung raja wali mungkin yang lebih besar, lebih kokoh, jadi bawa dagingnya, bawa rotinya lebih banyak? Enggak, tapi Tuhan perintahkan burung-burung gagak yang identik melambangkan hal yang tidak baik. Tetapi hal yang tidak baik Tuhan ubah menjadi baik buat Nabi Elia. Di tahun ini banyak orang bilang tidak baik. Tetapi Tuhan pakai 2023
mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap pada Tuhan. Amin. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Sulit. Tapi tidak membuat kita khawatir. Dan saya sudah jelaskan juga Tuhan membawa Nabi Elia dari Sungai Kerit ke Sarfat, di mana ada janda dan anak yang memelihara hidup Nabi Elia. Jadi Tuhan memelihara Nabi Elia melalui janda di Sarfat. Dia buat roti. Rotinya seperti pizza. Jadi Tuhan bawa pemeliharaan hidupnya. Saya berpikir kenapa Tuhan gak kasih hamburger terus buat Nabi Elia. Ini masa kekeringan waktu itu yang dialami berapa lama? 3 tahun. Bayangkan 3 tahun makan hamburger. Enak gak? Pertama sih enak, kedua sih enak. Setahun loh, ayo 2 tahun. Nah, Tuhan kasih variasi sedikit dalam kehidupan Nabi Elia. Dia bawa ke Sarfat. Ini saya punya asumsi aja ya, tidak ada dalam Alkitab. Tapi Tuhan memperhatikan bahwa sampai hal-hal yang detil pun Tuhan perhatikan. Jadi tahun 2023 Tuhan akan perhatikan kehidupan kita, amin. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menikmati. Poin yang pertama saya sudah jelaskan bahwa waktu itu kita harus dengar suara Tuhan. Nabi Elia bisa hidup dalam pemeliharaan karena dia mendengar suara Tuhan. Ada ayat-ayatnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3, datanglah firman Tuhan. Kemudian 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9, ayat 8 kata datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia mendengar suara Tuhan. Saya sudah jelaskan bahwa kita pun di dalam beribadah, jangan cari khotbah, tapi cari pesan Tuhan untuk kita. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi ketika siapapun pembicaranya di dalam BIC, cari apa maksud Tuhan, pesan Tuhan buat saya di dalam minggu ini, di dalam bulan ini. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan supaya saya dapat suara Tuhan dan saya dengar suara Tuhan dengan benar sehingga saya dapat, poin yang kedua, melakukan firman Tuhan itu. Jadi saya sudah jelaskan ya Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya ada firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan haleluya. Terlalu semangat rupanya ya. Firman Tuhan merepresentasikan Allah. Jadi setiap firman Tuhan yang diperdengarkan Allah hadir. Amin. Amin. Percaya Tuhan hadir di sini? Amin. Karena ada firman yang diberitakan. Yang kedua, Nabi Elia juga melakukan firman Tuhan. Jadi dia tidak dengar saja, tapi dia melakukan firman Tuhan. Banyak orang ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Banyak orang ke gereja dengar khotbah tetapi tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Karena dia hanya dengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, Nabi Elia melakukan firman Tuhan. Tuhan suruh pergi. Dia lakukan dengan segera. Seperti firman Tuhan. Lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ketika kita dapat pesan Tuhan dalam kehidupan kita, lakukan sesuai firman Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Lakukan tepat seperti firman Tuhan. Tidak ada tapi kan. Tidak ada. Tepat seperti yang dilakukan, yang difirmankan, itu yang dilakukan. Yang kedua juga ketika dia pergi ke Sarfat, sesudah Elia mendengar firman Tuhan, dia bersiap, dia langsung bersiap. Dia nggak bilang, Tuhan, saya sudah jelaskan. Dari Sungai Kerit ke Sarfat itu ratusan kilometer. Dan itu perjalanannya jauh. Perjalanan kaki berhari-hari mungkin pada waktu itu. Dan Tuhan nggak kasih bekal. Mungkin dikasih bekal burung gagak bawa hamburger lebih mungkin. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi dia itu jauh. Dia nggak bisa bilang Tuhan saya sudah nyaman di sini. Enggak. Dia langsung begitu dengar firman Tuhan, dia langsung lakukan tepat seperti firman Tuhan. Jadi kita mungkin dengar suara Tuhan, tapi hidup kita belum ada dalam pemeliharaan Tuhan karena kita tidak melakukan firman Tuhan.
Kita dengar firman Tuhan tapi kita tidak lakukan. Maka hidup kita tidak akan pernah mengalami terobosan. Tidak akan pernah mengalami pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tidak sesuai dengan pola pikir kita. Tidak sesuai dengan hati kita. Tapi hari ini kita bilang, just do it. Lakukan saja. Lakukan saja apa yang Tuhan firmankan. Lakukan saja. Nah, ini 2 poin yang sudah saya bagikan pada ibadah awal tahun di gereja ini. Kemudian, poin yang ketiga yang ingin saya bagikan. Banyak orang juga sudah dengar firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, tapi hidupnya pun masih standar. Tidak ada dalam pemeliharaan Tuhan yang berkelimpahan. Kenapa? Poin yang ketiga, karena mereka tidak percaya. Mereka dengar suara Tuhan. Mereka lakukan. Tapi mereka ketika melakukan, mereka tidak memiliki iman percaya yang sungguh. Tuhan berbicara dalam kehidupan kita mungkin. Tahun ini saya harus baca Alkitab setiap hari. Dan kita lakukan. Kita baca Alkitab terus. Setiap hari. Tapi ada yang bertanya, kenapa saya sudah baca Alkitab selama 1 tahun, hidup saya tidak mengalami perubahan? Pertanyaan saya, apakah ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita percaya sungguh bahwa firman yang kita baca itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita? Ketika kita datang gereja, ketika kita datang beribadah, kita percaya Tuhan hadir di sini. Tetapi apakah apa yang kita lakukan itu kita percaya sungguh bahwa yang kita kerjakan saat ini, ketika kita beribadah, ketika kita mencari Tuhan, kita percaya sungguh Allah hadir. Allah hadir di dalam ibadah bukan berbicara tentang buru-buru merinding, itu enggak. Tapi apa kita percaya sungguh dalam kehidupan kita ketika saat ini, dalam ibadah ini Tuhan hadir. Apa kita percaya? Ketika kita percaya sungguh bahwa Tuhan hadir dalam ibadah ini, maka ketika kita memuji Tuhan, sikap kita akan berbeda. Ketika kita mendengar firman Tuhan, sikap kita akan berbeda. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Amin. Jokowi hadir di sini. Apakah kita bisa duduk santai-santai saja? Apakah kita bisa sembaring bercanda? Apakah kita bisa sembaring buka handphone? Tidak ada, tidak mungkin. Mungkin di jammer. Jadi tidak ada mungkin handphone yang bisa terima signal. Karena ada presiden. Ketika presiden bicara, mungkin handphone kalau orang gue mau lihat IG lah. Kok nggak ada signal ya? Nggak heran, mungkin di jammer. Mereka pakai alat sehingga orang konsentrasi. Menghargai pemimpin. Yaitu presiden kita Jokowi. Nah kalau kita percaya sungguh bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah, ketika kita datang, maka kita punya sikap yang berbeda. Amin. Benar, amin. Kalau kita percaya sungguh bahwa Allah hadir dalam ibadah kita, maka kita punya sikap yang berbeda. Kita menghargai Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika kita percaya dan kita menghargai Tuhan sungguh-sungguh dengan sikap yang berbeda, maka Tuhan menjamah kita. Tuhan mengurapi kita. Jadi ketika kita melakukan dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Ketika kita melakukannya, jangan lakukan seperti hal yang biasa saja. Yang lama-lama akhirnya seperti habit, seperti kebiasaan saja. Poin ketiga, poin keempat ini yang penting. Dan saya bagikan di BIC. Saya nggak mau bagikan di umum. Karena apa? Karena kalianlah anak-anak yang saya sayangi. Haleluya. Tadi Mario sebelum doa dia kasih ilustrasi yang baik sekali menurut saya. Karena kebiasaan saja kita bisa lakukan hal-hal seperti biasa saja tanpa mikir kita lakukan saja. Karena kita anak Tuhan, setiap Kamis harus ibadah BIC maka kita akan datang. Tapi kalau kita lakukan seperti itu aja tanpa kepercayaan yang sungguh bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah, maka sia-sialah. Jadi jangan sia-siakan tahun 2023 setiap kali ibadah, dimanapun kalian beribadah, dimanapun kita berada, kita percaya sungguh bahwa Allah hadir. Sehingga kita punya sikap yang berbeda. Amin. Ini bukan buat kalian, buat saya juga.
sikap yang berbeda. COVID membuat saya setiap ibadah malas untuk, bukan malas, malas lah, untuk bernyanyi dengan itu. Enggak nyaman pakai masker. Si Jenny seringkali tegur, nyanyi lu. Lu gak tahu gue nyanyi, tapi nyanyi dalam hati. Ini buat saya juga. Saya belajar juga sungguh-sungguh, bukan hanya dengar, bukan hanya lakukan. Saya percaya setiap ibadah ada hadirat Tuhan dan Allah hadir, siap menjamah kita semua, siap memberkati kita semua dengan sikap yang benar. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Maaf ya saudara-saudara, saya kalau baca situ kurang jelas. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Coba siapa yang bawa Alkitab? Tolong baca 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Ada yang bawa Alkitab? Saya harus pastikan tulisan ini benar. Sekalipun Tuhan membuka, harusnya ya, atau membuat. Coba ada yang buka? Membuat ya? Membuat. Di Alkitab, oke, membuat. Jadi sekalipun Tuhan membuat, kalau saya menangkapnya membuka tingkap-tingkap langit. Masakan ini hal terjadi. Ini kisah tentang kota Samaria yang dikepung oleh raja negeri Aram, orang bangsa Aram. Dikepung sehingga terjadi kelaparan yang sangat, kesulitan yang sangat, kesusahan yang sangat. Bahkan ada ibu-ibu tega makan daging anaknya, dia masak anaknya. Sampai segitunya kelaparannya. Sulit sekali. Kemudian Nabi Elisa dipanggil. Dan Nabi Elisa bilang, beginilah firman Tuhan. Ini suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Besok harga sesukat tepung yang terbaik seharga sesukat. 2 jelai harga yang terbaik seharga sesukat. Artinya semua harga akan drop turun, semua orang bisa makan dengan nikmatnya. Nah, ajudan raja ini bilang, masakan itu bisa terjadi? Ini ajudan raja. Ajudan raja berarti seorang perwira tinggi. Dan seorang perwira biasanya mereka ketika berbicara berdasarkan apa? Gosip. Enggak toh? Berdasarkan apa? Fakta dan data. Fakta dan datanya apa? Fakta dan datanya negaranya, kotanya Samaria sedang dikepung. Fakta dan datanya orang Aram yang datang itu banyak sekali. Fakta dan datanya kalau mereka menyerang dalam kondisi sekarang ini mereka pasti kalah. Jadi dia bilang masakan itu bisa terjadi. Walaupun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan itu akan terjadi. Dan dalam kehidupan kita harus percaya sungguh. Walaupun faktanya berbeda. Amin. Amin. Faktanya bilang 2023 semakin sulit. Tapi kita percaya sungguh kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ketika kita buka dagangan, ketika kita berusaha, orang lain boleh sepi. Tapi di kita pasti ada aja berkat. Amin. Kita lihat satu kisah lagi. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7.
Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ini kisah ketika Tuhan Yesus menjamah seorang buta dan menjadi melek. Bisa melihat kembali. Saya pernah khotbah di beberapa gereja, gereja yang lain, saya membawakan bahwa Tuhan menjamah, membuat orang buta melihat. Ada 4 kasus orang buta yang Tuhan jamah dengan 4 situasi yang berbeda dan semuanya dapat melihat. Tetapi yang ini unik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan hal yang sedikit berbeda. Kalau 3 kasus sebelumnya, Tuhan Yesus menjamah dan saat itu juga orang itu yang buta bisa melihat. Tetapi yang ini tidak. Yang ini Tuhan Yesus ketika sudah mengoleskan dan disuruh pergi ke kolam Siloam. Pertanyaan saya, orang buta ini pernah dengar firman Tuhan nggak? Pernah dengar suara Tuhan nggak? Pernah dengar nggak bahwa Tuhan Yesus pembuat mujizat? Pernah dengar? Saya yakin pernah. Kenapa? Karena ketika dia meludah di tanah, mengoles-ngoles Tuhan Yesus meludah di tanah dan mengoleskannya, dia membiarkan orang buta ini membiarkan. Orang buta ini dengar nggak? Bisa dengar nggak? Bisa, dia buta, bukan tuli. Tapi dia jadi mendengar. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu orang yang sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus meludah, cuy. Terus ada orang yang pasti lihat, Tuhan Yesus meludah ke tanah, ngapain tuh? Orang buta ini dengar. Dioles-oles lagi. Dia ngoles-ngoles tanah. Dia mau kasih ke orang buta itu. Kalau dia tidak percaya, dia akan, apain sih ini? Tapi dia membiarkan. Ini ludah cuy. Campur tanah cuy, campur tanah dan kotoran dioleskan di matanya. Kalau dia tidak percaya, dia akan, kalau dia ragu-ragu pun, dia akan bilang, aduh jangan-jangan, sudah nggak bisa ngelihat, infeksi lagi. Tambah parah gua, tambah susah gua, udah buta infeksi. Ya dia biarkan. Tetapi ini yang menarik, ketika Tuhan Yesus sudah lakukan seperti itu, Tuhan Yesus suruh dia, pergilah ke kolam Siloam. Siloam yang artinya diutus. Dari tempat Tuhan Yesus mengaduk tanah dan menjamah orang buta ini dengan mengoleskan dengan ludah bercampur tanah itu ke kolam Siloam, itu ada jarak. Ada jarak. Nah ketika jarak itu dia berjalan, ketika dia melangkah selangkah, 2 langkah, apakah sudah sembuh? Belum. Dia harus berjalan lagi. Berjalan lagi. Kolam Siloam itu dia, nah seperti ini bentuknya. Dia ada trap-trap tangga. Ini orang buta. Dia disuruh pergi ke kolam Siloam. Dia berjalan, mengalami hal yang tidak enak, mencari-cari dan mengalami hal yang sulit. Kami pernah ke Israel dan pernah diajak ke sini dan saya melihat sendiri memang ada trap-trapnya. Dan dari awal tahun ada berita di Detik bahwa nanti kolam Siloam akan dibuka buat umum. Dan di sana dijelaskan, kalau kalian baca di Detik ini dijelaskan dalam berita ini bahwa itu adalah trap-trapnya, ada bukan jalan yang lurus saja, ada trap-trapnya. Jadi ketika orang buta ini berjalan sampai ke kolam Siloam, itu perlu waktu. Perlu waktu. Dan ketika dia berjalan terus, berjalan, belum sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Tetapi poin yang keempat, dia fokus. Poin yang keempat, fokus. Dia fokus pada tujuan yang dia idam-idamkan, yaitu kesembuhan. Yakobus 1 ayat 6. Ketika kita meminta sesuatu, jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang, seperti gelombang yang diombang-ambingkan. Dan kita tidak akan pernah terima apa-apa kalau kita bimbang. Jadi percaya sungguh. Kemudian kita harus fokus.
Kita fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Tuhan dan fokus kepada firman Tuhan. Balik tadi ke kisah orang buta itu. Ketika orang itu berjalan. Ketika berjalan terus mungkin dia bilang, wah ngapain berjalan susah. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita dapat suara Tuhan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita percaya akan ada mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita berjalan dalam rencana Tuhan. 1 bulan, belum ada perubahan. Apakah kita tetap percaya? Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kita akan belajar. Matius 14 ayat 28 sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Di sini dikisahkan ketika Tuhan Yesus habis melakukan pelayanan, Tuhan Yesus bilang saya akan menyingkir, saya akan berdoa, kalian pergilah dulu menyeberang. Dan mereka lakukan. Dan ketika di tengah danau ada ombak badai sehingga mereka terseok-seok. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika itu Petrus melihat, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku berjalan. Dan Tuhan bilang, ayo mari jalan. Dan Petrus jalan. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, kemudian tidak lama lagi dia takut dan tenggelam. Kemudian Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu yang kurang percaya? Petrus bisa tenggelam karena apa? Tadi firman Tuhan bilang apa? Petrus bisa tenggelam karena apa? Dia berjalan yang pertama. Terus tenggelam. Kenapa? Ayatnya bilang apa? Kenapa? Yang kencang sedikit yang supaya saya dengar. Kenapa kira-kira? Bimbang. Karena dia bimbang. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia bisa bimbang? Kenapa? Kurang percaya. Dia kurang percaya. Kenapa dia bisa menjadi kurang percaya? Kenapa dia bisa menjadi kurang percaya? Padahal dia sudah mengalami mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Dia menjadi bimbang, dia menjadi kurang percaya. Kenapa bisa terjadi seperti itu terhadap Petrus? Karena apa? Ada tiupan angin. Ada gangguan dalam hidupnya. Petrus sudah berjalan di atas air. Tetapi ada tiupan angin yang dirasakannya. Sehingga itu dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Pertanyaan saya, tiupan anginnya itu waktu Petrus berjalan di atas air dan di perahu. Di perahu ada tiupan angin gak sih? Ada. Sama. Jadi di atas perahu pun Petrus ada merasakan tiupan angin. Bukan di atas perahu tidak ada kayak kedap gitu, tidak rasakan tiupan angin. Tidak, dia merasakan juga. Tetapi ketika dia berjalan dia juga merasakan. Apa yang membedakannya? Karena dia hilang fokus. Karena Petrus hilang fokus, dia memandang pada Tuhan. Dia lebih pedulikan kepada tiupan angin yang membuat dia menjadi khawatir dan takut. Sehingga dia mulai tenggelam. Imannya mulai tergoyah. Kepercayaannya mulai goyah. Sehingga dia mulai tenggelam. Jadi kita harus perhatikan di sini. Jangan sampai percaya kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman itu mulai tergoyangkan. Karena apa? Karena ada tiupan angin. Orang buta ke Siloam, dia mengalami kesembuhan ketika dia sampai di Siloam dan membasuh mukanya seperti yang difirmankannya. Difirmankan oleh Tuhan. Tapi ketika dia berjalan, mungkin ada orang yang mengolok-olok dia. Gak sembuh loh. Tapi dia tidak, dia fokus. Dia fokus kepada firman Tuhan. Dia lakukan sampai kolam Siloam. Kalau Petrus fokus terus kepada Tuhan, dia akan terus berjalan di atas air menuju Tuhan. Bersama dengan Tuhan.
dia akan melakukan banyak mujizat. Mengalami mujizat yang seperti itu. Ayatnya mana? Oh, ini dia. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus. Petrus mulai takut karena ada tiupan angin. Apa yang menjadi tiupan angin dalam kehidupan kita saat ini? Yang membuat kita hilang fokus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan, aku percaya bahwa tahun 2023 dalam hidup saya, Tuhan akan memelihara hidup saya. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan mengadakan, saya bersama Engkau, kami akan mengadakan mujizat demi mujizat di tahun 2023. Kita percaya hal itu. Tapi ketika berjalan bulan Januari, bulan Februari, belum ada perubahan. Bagaimana dengan percaya kita? Apakah kita mulai goyang iman kita? Hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan katanya Engkau berjanji kepada saya, Engkau akan memberkati saya. Tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Apakah kita mulai hilang kepercayaan kita? Tuhan, saya mau tahun ini mengalami perbaikan dalam kesehatan. Tapi kita berjalan 2 bulan, 3 bulan kesehatan kita sepertinya tidak kunjung membaik. Apakah iman percaya kita mulai bergoyah dan mulai berkurang? Ketika kita bilang, Tuhan, usaha saya mau usaha tahun ini lebih baiklah Tuhan. Tapi kenyataannya tidak lebih baik. Apakah kita tetap terus bisa berjalan dengan kepercayaan yang penuh pada Tuhan? Kalau tahun ini kita bilang, Tuhan, saya mau istri saya berubah, suami saya berubah, tetapi belum berubah juga. Masih aja sama seperti itu, nggak berubah-berubah. Masalah anak, masalah pekerjaan, masalah apapun juga. Ada tiupan angin dalam kehidupan kita. Ada gosip dalam kehidupan kita. Itu yang paling susah. Ada omongan orang. Itu yang bisa meniup iman percaya kita menjadi luntur. Percuma lah lu. Sok suci. Tuh lihat sama aja hidup lu. Gak ada perubahan. Kita mulai goyah. Omongan orang. Perkataan orang. Yang menyakitkan kita, menggoyahkan iman kita. Itu bisa menjadi tiupan angin dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita supaya tiupan angin itu tidak menghalangi kita terus mendapatkan berkat Tuhan? Tadi, fokuslah. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. PIC, saya kasih tema di tahun 2023, tema kita adalah fokus. Tentu kita juga akan mengikuti tema dari umum, pergi dan beritakan Injil. Tapi kita akan kombinasi dengan tema BIC. Kita juga sendiri yaitu fokus. Kita harus fokus kepada Tuhan. Tolong multimedia yang tadi yang saya sudah minta tolong siapkan. Ini hal yang saya yakin teman-teman sudah pernah lihat yang ini. Oke, ini dia gambarnya. Nah, coba teman-teman perhatikan ada titik hitam di sana kan. Kalian sudah pernah lakukan ini? Siapa yang sudah pernah lakukan? Boleh angkat tangan? Ada 1, 2 aja. Saya yakin semuanya. Coba perhatikan. Fokus kalian pada titik warna hitam saja. Fokus titik. Jangan berkedip. Jangan berpandang ke kiri ke kanan. Fokus hitam saja. Maka kalian akan menemukan bahwa warna-warna di sekitarnya akan pudar bahkan hilang. Coba, benar gak? Ya, oke. Nah, coba kalian fokus pada hitamnya saja sampai mulai memudar. Kalian palingkan mata kalian. Kembali lagi gak? Kembali kan? Oke. Dari sini kita bisa belajar lihat bahwa kalau kita pandangan kita kepada satu titik ini, maka warna yang lain akan hilang. Kalau fokus kita kepada Tuhan, maka apapun juga yang ada di sekitar kita, warna-warna lain yang mengganggu iman kita, itu akan hilang. Kalau fokus kita kepada Tuhan. Jangan mengalihkan pandangan kita selain daripada Tuhan. Kayak poin tadi, gambar tadi, kalau titik hitam itu pandangan kita beralih ke kiri atau ke kanan, dia akan balik lagi. Tapi kalau kita fokus pada satu titik itu, yang lain akan memudar.
banyak hal-hal di lingkungan kita yang bisa membuat kehidupan kita menjadi menjauh daripada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, balik ke slide. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 perhatikan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan ini bukan jalan yang dimaksud sini, saya cari gambar waktu itu. Saya bilang ya udah ini saja. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan bilang jalan-jalan di padang gurun itu hal yang tidak mungkin. Di padang gurun pasir semua, kalian bikin jalan, ada badai pasir, semua tutup. Tertutup, tidak mungkin. Ada sungai-sungai di padang belantara, hal yang tidak mungkin. Tapi firman Tuhan hari ini, malam hari ini, kalian dengar, kita dengar. Kita dengar baik-baik bahwa Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengar firman Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yang mungkin belum, yang kalian idam-idamkan dan sepertinya mustahil terjadi dalam kehidupan kalian. Dengar malam hari ini. Bersama Tuhan, fokus pada Tuhan. Kita akan menikmati hal-hal yang baru. Amin. Hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita mau menikmati hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, yang pertama dengar suara Tuhan, cari pesan Tuhan. Yang kedua lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Yang ketiga percaya sungguh apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang keempat fokus. Jangan sampai kita terdistract apapun juga. Fokus pada Tuhan. Maka kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang mustahil. Tuhan bilang, Pak, jalan-jalan di padang. Sungai-sungai di padang belantara. Hal yang tidak mungkin. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Amin. 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 Bagaimana tahun 2022? Kalian masih simpan itu? Wish dan komitmen? Kalian masih simpan? Kalian buka? Sudah buka belum? Tiap kami doa, pengurus kami doakan wish dan komitmen kalian. Wish-wishnya, nah kalian buka. 2022, apakah dari yang kalian tulis itu, ada sesuatu yang sudah Tuhan genapi dalam kehidupan kalian? Oke, bagi yang belum, mungkin kalian belum tahu bahwa kita setiap tahun ada tulis wish, nanti kita juga akan tulis wish ya. Jadi yang bagi yang belum tahu, belum pernah buat, is okay, ikuti saja. Nanti habis ini kita akan buat sesuatu wish lagi di tahun 2023. Tapi pertanyaan saya, kalian sudah dapat semua? Kalian buka sudah? Pastikan namanya itu nama kalian, jangan nama tetangga, nama teman kalian. Wishnya. Nah, kalian baca kembali apa yang kalian idam-idamkan sepanjang tahun 2022. Itu sudah terjadi atau belum dalam kehidupan kalian? Oke, siapa yang wishnya Tuhan jawab tahun 2022? 1 poin. Mungkin kalian bawa tulis 5 kan? Siapa yang Tuhan jawab 1? Boleh angkat tangannya? Oke, 1 Tuhan jawab. Ada yang 2 Tuhan jawab? Ada 2, ada haleluya 2 ada. Ada yang 3? Ada yang 3 wishnya Tuhan jawab?
Haleluya. Yang 3 boleh maju ke depan, boleh saksikan. Ada teman-teman kita yang mengalami mujizat demi mujizat. 3. Ada yang belum dijawab sama sekali, boleh angkat tangannya. Yang kalian tulis tapi belum sama sekali Tuhan jawab. Ada, boleh angkat tangan, enggak usah malu. Enggak ada penghakiman di sini. Ada yang enggak ada? Oh berarti semua Tuhan jawab ya. Haleluya. Paling enggak minimal dari 21 Tuhan jawab 1 kan ya. Haleluya. Bersyukur Tuhan jawab paling tidak 1 poin. Tapi mungkin masih ada poin-poin yang Tuhan belum jawab dalam kehidupan kita. Nah tahun ini kita akan tulis lagi wish kita plus komitmen kita. Apa komitmen kita? Kita cari suara Tuhan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita miliki membangun iman yang teguh dalam Tuhan dan fokus pada Tuhan. Dan mulai tulis wish, Tuhan saya mau 2023 ini sesuatu terjadi dalam kehidupan saya. Apa itu? Kalian tulis. Tulis, Tuhan tahun 2023 saya mau merit. Tulis. Gak ada masalah. Tapi belum ada pasangannya, gak ada masalah, Tuhan dia siapkan pasangannya. Tuhan tahun 2023 ini saya mau punya rumah pribadi. Walaupun kecil, tapi rumah sendiri saya gak mau kontrak, tulis. Oke, tolong dibagikan wish, kertas wish yang baru. Asyar, bagikan kertas wish yang baru. Kalian akan terima seperti ini. Semua sudah dapat? Yang belum dapat boleh angkat tangan. Yang perlu pulpen, nih ada Rocky belum dapat kertas wishnya. Ada yang mau perlu pulpen, pinjam pulpen boleh. Siapa yang belum pulpen boleh pinjam. Pulpen pinjam. Pinjam ya. Oke, sudah dapat semua, nanti saya jelaskan. Udah semua? Jadi ada 2 lembar, lembar kanan komitmen, lembar kiri wish. Kalian tulis wish kalian apa di tahun 2000. Tulis wish dulu. Ya, tulis wish dulu. Lipat 2, kemudian tulis wish dahulu. Tulis wish dahulu, jangan komitmen dulu. Tulis wish-nya dahulu. Kalian renungkan sebentar apa yang kalian mau dari Tuhan untuk terjadi tahun 2023. Dan tulis. Oke, tulis saja. Gak usah lirik kiri, lirik kanan, ini gak ada contek-contekan karena wishnya gak bisa sama.
Sudah ditulis? Wishnya semua selesai? Ada 4, ada 5, ada 6, is okay. Tulis saja. Sudah? Jangan lupa tulis nama kalian di atasnya. Sudah selesai tulis wishnya? Sekarang ada kolom komitmen. Kalian sudah tulis wish, sekarang kalian tulis komitmen kalian di tahun 2023 ini kepada Tuhan itu apa? Tulis komitmen yang bukan yang biasa-biasa saja. Kalau kalian mau dapat wish, kalian dijawab hal yang luar biasa, kalian harus memberi effort yang extraordinary kepada Tuhan. Jadi komitmennya apa? Komitmennya Tuhan, saya mau baca Alkitab setiap hari tanpa bolong. Tuhan, saya mau berdoa setiap hari minimal 30 menit. Tuhan, saya mau mengasihi istri saya walaupun dia nyebelin sepanjang tahun ini. Tuhan, saya mau mengasihi suami saya walaupun dia lebih sayang hobi dia daripada saya. Tuhan, saya tetap mau mengiringi Engkau dalam situasi apapun. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Haleluya. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah disobek, kertas dilipat, terus kemudian disobek, wishnya dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dilem, ditulis nama kalian di depan. Disobek 2, wishnya kalian masukkan ke dalam amplop, amplopnya dilem dengan baik, di depan amplop tulis nama kalian. Tujuannya tahun depan ketika balikin tahu orangnya. Kalau kalian gak tulis namanya kita bingung nanti, pengurus bingung mau kasih ke siapa. Masukkan. Komitmennya kalian simpan baik-baik. Simpan di dompet kalian, di tas kalian simpan baik-baik. Di Alkitab kalian, boleh.
Sudah semua? Kalau sudah semua kita akan masuk dalam doa. Udah semua? Udah semua? Oke, musik aja 1 Peter aja, yang lain biar dulu di bawah dulu. Udah semua? Udah ya? Ya mari kita bangkit berdiri. Kita pegang amplop wish kita. Komitmen kalian simpan dulu baik-baik ya. Sudah, perhatikan dengan baik dulu. Kita lakukan wish dan komitmen tiap tahun bukan mempraktekkan bahwa Tuhan bisa kita minta sesuatu dengan mudahnya saja, tidak. Tapi saya ingin mengajarkan bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kita di masa-masa yang sulit. Tuhan ada. Asal apa? Ada 4 poin yang tadi saya bagikan. Pegang firman Tuhan pada awal tahun BIC. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan berkata, dengar, aku akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kalian. Dengar bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya Ramas. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Mario, Rocky, Andre boleh berdiri di depan. Saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda tahun ini. Kalian berdiri di depan. Menghadap ke sana. Kita angkat kertas kita. Saya kasih waktu kalian untuk berdoa dulu sendiri. Sebelum nanti saya akan berdoa. Kalian berdoa untuk wish-wish kalian sendiri. Haleluya. Haleluya. Glory, glory Jesus. Yang sudah selesai doa, wish kalian hentarkan, kalian antarkan ke depan, bisa ke Mario, bisa ke Rocky, bisa ke Andre. Kalian serahkan wish kalian kepada mereka. Melambangkan bahwa kalian serahkan wish kalian ini kepada Tuhan. Mario, Rocky, Andre, terima wish dari para jemaat yang diserahkan kepada kalian. Kalau sudah pelatar boleh naik. Andre, Rocky tetap di depan. Mario. Saya akan berdoa. Kalian tutup mata. Saya akan berdoa. Rocky, Mario, Andri, angkat wish itu ke atas tinggi-tinggi. Glory, Ramas, Singki, Ramasan. Oh, kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini.
Tuhan tahu setiap goresan tinta yang kalian tulis dalam WIS. Hal yang mustahil mungkin yang sudah kalian tulis. Tapi firman Tuhan datang pada malam hari ini. Dengar, aku akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kalian. Dengar bahwa aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hal yang mustahil itu akan terjadi. Oh Tuhan, ya Ramasik, ya Ramasan. Glory, 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 Yesus. Kami para pemimpin di dewasa muda ini Tuhan. Kami mengangkat bis-bis yang ada yang sudah diserahkan kepada kami. Kami percaya sungguh Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah pembuat mujizat. Kalau Petrus bisa berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air. Kalau kami melihat bahwa orang buta disembuhkan oleh Engkau. Dan kami percaya sungguh bahwa kami pun anak-anak Tuhan yang diperhatikan oleh Engkau. Kami pun sangat percaya sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di tahun 2023 ini. Situasi, fakta, data mengatakan mungkin sulit. Hal yang mustahil untuk dapat visi ini dijawab oleh Engkau. Tapi kami percaya sungguh kami fokus kepada Engkau. Kami tidak mau digoyangkan iman kami. Kami percaya sungguh bahwa Allah kami Tuhan Yesus Kristus. Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau akan menjawab setiap wis ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan bagi kami semua Tuhan. Pada hari ini kami kembali diajarkan Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar tapi kami melakukan firman. Dan percaya Tuhan setiap firman yang bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kami. Dan kami fokus Tuhan padamu Tuhan. Kami tidak fokus pada masalah yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Tahun 2023 ini kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Agar kami boleh mengalami breakthrough di dalam Engkau Tuhan. Kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat menjadi terang dan garam Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi suami, istri, anak, orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan. Agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati kami. Biar firman yang ditaburkan bagaikan benih yang subur di dalam setiap hati kami Tuhan. Jadikan kami murid yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Hancurkan hati yang keras, pembangkang, pemberontak Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Beri kami hati yang taat Tuhan. Taat dan setia akan setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap wis juga Tuhan yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang akan membuat sesuatu hal yang baru dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga Tuhan tidak melupakan komitmen apa yang sudah kami tulis tadi Tuhan. Kami ingat komitmen kami Tuhan Yesus. Kami lakukan perintah-Mu dulu Tuhan.
Dan percaya janji Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan Kobe ini yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah pakai ia lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Apa yang sudah ia lakukan Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Kobeni, buat firman-Nya. Kami percaya teman-teman di sini boleh dibekali dengan firman yang luar biasa, dan melewati 2023 kami percaya bersama dengan Tuhan kita boleh fokus kepada Tuhan, dan kami percaya penggenapan breakthrough buat setiap kami akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Pengumuman BIC sepanjang minggu ini boleh tolong dibantu multimedia. Minggu depan kita akan diberkati oleh Kosemi. Pastikan teman-teman semua boleh datang kembali untuk beribadah di hari yang sama, hari Kamis jam 7.30. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan sosial media BIC. Jadwal doa dan puasa setiap hari Selasa dimulai pada hari Senin jam 10 malam sampai Selasa pukul 3 sore. Selamat ulang tahun untuk teman-teman kita, untuk nama-nama di atas. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai teman-teman yang baru ulang tahun. Dan boleh selanjutnya, next. Welcome untuk teman-teman kita. Hari ini kita kedatangan 3 teman-teman baru. Ada Dio, ada Romaria, ada Kristanto Santoso. Boleh angkat tangannya, boleh kita lihat Dio. Selamat bergabung Dio, Romaria, boleh Romaria. Selamat bergabung di BIC. Kristanto Santoso, mana Kristanto? Kami dari BIC menyambut teman-teman semua. Yang besar harapan kami boleh lihat teman-teman, boleh bergabung di komunitas kami. Berikutnya, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Boleh selanjutnya. Oke, ini ada pengumuman khusus untuk teman-teman Pasutri. Saya persilakan untuk Cisinta. Salam teman-teman semuanya. BIC akan mengadakan retret Pasutri. Diadakan hari Sabtu. Seminarnya hari Sabtu tanggal 11 Februari di GPDI Sahabat Allah. Dan retretnya tanggal 18-19 Februari 2023, hari Sabtu Minggu 2 hari di Big Land Hotel. Kami mengajak teman-teman yang sudah menikah, yang BPN menuju jenjang pernikahan untuk mengikuti retret ini. Karena menurut kami pribadi, retret ini sangat memberkati kami berdua. Mungkin kami boleh sedikit kesaksian ya. Kami menikah tahun 2014 dan saat ini memasuki usia pernikahan 9 tahun. Waktu awal-awal menikah, itu kami babak belur sekali. Kami sering ribut, hal-hal kecil, hal sepele yang kami besar-besarkan dan itu berlarut-larut. Komunikasi kami yang kurang baik, terus kebiasaan masing-masing yang makin sulit diterima. Terus pas ketika lagi ada masalah, kami nggak bisa nyelesainnya. Jadi ya selesai gitu aja. Tunggu aja siapa yang tekor duluan gitu. Mungkin teman-teman kayak gitu kali ya. Terus menurut kami hal-hal yang seperti itu wajar, biasa aja. Dan rumah tangga kami ngerasa baik-baik aja seperti itu. Ternyata hal-hal yang menurut kami wajar, biasa seperti itu
seperti bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Terus masalah tidak terselesaikan dan berlarut-larut seperti itu. Dan kebetulan di tahun 2019 BIC ngadain seminar dan retret yang pertama kali. Waktu itu kami ikut. Di sana kami banyak dibekali hal-hal baru, pengetahuan baru, materi-materi setiap sesinya itu sangat memberkati kami. Kami berdua jadi lebih mengerti, mengenal pasangan seperti apa sih kami ini. Aku lebih mengerti dia lebih mengerti ke saya kayak gitu. Kami komunikasinya jadi lebih baik. Kami jadi lebih mengerti gimana cara komunikasi yang baik itu seperti apa dan bagaimana caranya. Terus yang paling penting kami jadi mengerti. Ternyata hal-hal yang menurut kami wajar, baik-baik dan biasa aja itu ternyata itu nggak benar. Ternyata itu salah dan harus dibenerin. Jadi lewat retret kemarin, seminar kemarin, hubungan kami dipulihkan. Dan kami benar-benar sangat diberkati lewat seminar retret kemarin. Jadi kami mengajak teman-teman semua, kalau rumah tangga kami diberkati, Tuhan yang sama juga akan memberkati rumah tangga teman-teman sekalian. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya sebelum tutup ibadah saya ada sesuatu nih yang kita mau bagi-bagi hadiah ya. Dan boleh bantu kita Siap. Jadi yang teman-teman kemarin yang untuk tadi yang pulpen yang sudah dipinjam buat tulis wish boleh dikembalikan kembali ke Azer ya. Thank you. Oke, teman-teman semua yang kemarin ikut Natal boleh angkat tangannya yang kita di Season City. Oke. Banyak ya. Dan kalau di akhir ibadah Natal kemarin saya ada umumin kalau kita akan bagi-bagi hadiah bagi teman-teman yang posting dan tag BIC. Ayo yang berasa udah tag BIC boleh nih lihat nih tangan-tangannya. Mana nih? Siapa aja nih yang udah tag BIC nih? Oke, kita ada Saya. Saya belum. Saya belum. Belum tag. Kamu kan panitia masa nggak di tag? Lanjut. Oke, siap. Kita ada 5 kategori, boleh dibantu Dan? Oke, kita ada 5 kategori untuk pemenang kontes foto ya. Siap-siap. Tenang aja nih ya, ini tidak berdasarkan banyak like, bukan. Karena kita bukan tugas sekolah SD ya, bukan ya. Kalau tugas sekolah anak di SD biasanya minta, tolong bantu like dong gitu ya. Gitu. Kita bukan, teman-teman ini bukan. dipilih dengan kita Apalagi bukan juga komen juga bukan kok. Bukan. Apalagi FYP juga bukan kok. Bukan juga ya. Bukan. Jadi ada 5 ya. Juga itu. Bukan endorse juga ya. Bukan. Oke. Jadi ada 5 kategori ya. Langsung aja kita bacain kategorinya dulu apa menangnya langsung kok? Kategori dulu. Kategori dulu ya biar kayak di TV gitu. Oke. Yang kategori yang pertama itu yang terlucu. Nah, siapa nih yang merasa postingannya lucu ya. Siap-siap nih akan dipanggil nih, siap-siap nih. Yang kedua apa kok? Yang kedua adalah terunik. Oke, yang terunik nih siap-siap nih. Terpanggil nih ya. Nah, yang ini yang ketiga nih, yang pasangan doang nih. Oke. Kategorinya apa Den? Termesra. Yang keempat itu senyum terbaik. Yang kelima yang terakhir caption menarik. Caption menarik. Oke. Kita lihat dari terlucu dulu ya. Terlucu dulu. Jadi dari sekian banyak foto tag yang masuk ya. Iya. Ada berapa ratus kemarin? Kemarin sih ada 5.000-an. 5.000-an ya. Oke. Kita pilih salah satu-satu. Wah, sampai scrollnya nggak bisa habis ya kayak. Nggak habis-habis. Ya kayak TikTok nggak bisa habis scrollnya. Umur ya kita ya kemarin. Siap. Kita mulai dari mana dulu nih kok? Kita mulai dari yang terlucu dulu ya. Oke, terlucu. Boleh. Untuk kategori terlucu. Yoi, siapa nih? Langsung maju apa gimana? Boleh.
Instagram bersama Peter Pratama. Peter_Pratama ya. Dengan caption Merry Christmas dengan gaya yang terlucu. Ini terlucu. ngingetin saya waktu zaman dulu nonton film Dragon Ball nih. Emang gitu? Emang gitu? Saya nggak tahu ya. Ya langsung. Nah, iya. Sabar. Oke, boleh maju ya untuk Peter dan rekannya. Koroki. Udah bacain semua dulu apa gimana nih? Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Oke. Oke. Boleh Koroki maju Koroki mana Koroki? Bentar. Masa langsung dikasih hadiahnya kok? Kayaknya kurang enak ya. Gak bisa kok, ya. kayak gitu bro. Kalau kayak ini kita mau memastikan foto ini asli apa enggak nih? Iya, siapa tahu editan nih kan? Siapa tahu filter AI manga nih, siapa tahu ya. Oke, kita langsung aja. Boleh, kita minta tolong teman-teman. Maju dikit kok. Maju dikit sini, tengah-tengah. Sini kok. Oh, ya. Ini kita tenang aja ada hadiahnya kok. Ini foto asli kan ya, bisa yang meragain lagi ya. Iya. Boleh diperagain lagi ya fotonya ya. Iya. 1, 2, 3. Boleh kasih tepuk tangannya. Berdiri bentar ya. Berdiri bentar ya buat yang pemenang Peter boleh di sini dulu. Oke, siap. Tapi yang dapat Peter dong nih karena Peter yang posting nih. Sorry nih Koroki nih. Tapi kalau untuk dibagi atau enggak itu masing-masing diserahkan kok. Mau dibagi atau enggak boleh ya. Kategori kedua. Oke. Dengan foto terunik. Ini enggak ada duanya berarti nggak ada terunik. duanya ya. Enggak ada duanya. Apalagi 3. Termesra terunik dulu. Terunik. Oh itu termesra ya? Oh termesra dulu. Oke lah. Oh termesra dulu. Oke. Siap nih pasangan suami istri nih. Ya. Boleh nih lihat nih. Dalam hitungan ketiga langsung dikasih aja ya. Oleh. 1, wih sarangeo kok. Akun atas nama Vice Nathan 2014. Ya, boleh? Okay. Boleh maju pemilik Instagram Ko Iwan sama Cici datang hari ini? Ko Iwan? Oh ada nih, ois. Iya. Oke. Silakan kok, boleh berdiri sini kok. Oke. Peragainnya sama saya kok. Laki-lakin lagi sama Ko Herman. Siap. Oke. Tepuk tangan buat Ko. Oke, boleh berdiri sini dulu kok. Ntar mau dibagi dulu hadiahnya. Ya. Berikutnya. Selanjutnya apa nih? Oh senyum terbaik. Terbaik, wah. Ini yang pastinya ini udah gosok gigi ya kok. Saya rasa dia endorse produk pasta gigi nih pasti. Iya. Pepsodent bukan? Jangan, nanti kena ini. Kita udah sebut merek, jangan. Sensor ya bro ya? Tolong disensor multimedia ya. Mereknya itu jangan ya. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga langsung aja ya. 3, 2, 1. Akun atas nama Degudomi 404 ya. Domingus nih kayaknya. Domingus iya. Ya. Wih. Ada ayatnya juga di bawahnya. Senyumnya oke semua nih ya. Nah kalau yang ini saya tantang Domingus boleh baca nih ayatnya 2 yang 1 ayat 6 nih boleh bisa ya. Boleh maju ke depan? Mau di... Gak usah. Oke. Selamat ya. Selamat nih. Apa ayat 2 Yohanes 1 ayat 6? Enggak bercanda. Gak usah. Oke. Kategori selanjutnya, 2 lagi ya Pak ya? Ya cepet nih, ya langsung. Yang terunik dulu kali ya. Soalnya caption menarik tuh kok. Aduh caption menarik ini gue mau yang terbaik nih, mau save the best for the last. Yang terunik terakhir ya? Terunik terakhir. Oh terakhir, oke. Gak apa-apa, caption menarik dulu. Ini caption menarik. Kita berikan kepada ya coba. Superman Challenge. Boleh. Lengkap dengan lagu juga ya. Dia masukin lagu juga kok. Jadi menarik juga kok. Oke. Boleh maju. Boleh maju. Silakan. Praga ini deh. Silakan. Bro lu udah makan kan bro? Kuat kan? Kok, gue kasih lu mie kok.
Boleh baca, ini kan karena caption menarik, boleh dibacain ya captionnya ya. Kita punya Tuhan yang lebih kuat dan hebat dari Superman. Ini foto aslinya nih. Asli nih. Peragain gak nih? Gak bisa nih ya? Ya paling nanti Desi boleh pijit-pijit si Hadi ya nanti kalau dia. Nanti. Gak usah. Oh, ya udah gak usah lah ya. Gak usah, di sini kok. Tadi udah makan belum? Oke. Oke, yang terakhir. Udah. Udah. Kita langsung bagi aja nih hadiahnya. Atau unik ya? Tadi Kelewat. Sorry. Tadi kita kurang koordinasi di situ. Kurang koordinasi, Iya, maafkan ya. iya. Maklum gak dibayar jadi ada Yang salah-salah terunik dikit. ya terakhir ya ini ya, udah ya. Terakhir nih. Nanti pemenangnya akan dapat hadiah. Kita langsung kasih tahu pemenang dengan kategori yang tiada duanya. Karena terunik. 2, 3. Silakan maju ke depan dengan akun atas nama Ruth Giovanni ya. Ayo boleh San. Langsung. The Bambangs. Ya. Pragain. San. Pragain. Ayo, bisa yuk. 2023 yuk. Apa ya kayaknya? Ragain. Ayo San, pilih gendong Peter atau pilih gendong Ruth? Oke, ya udahlah. Ya Ci, sebelah sini Ci. Sebelahan dong. Oke, yaudah. Geser dikit kok Hadi, sorry. Yang pemenang-pemenangnya boleh agak tengah. Boleh. Mau difoto nggak nih? Difoto ya? Enggak. Foto. Ya udah. Untuk pembagian hadiah saya undang Ko Beni buat membagikan hadiah buat masing-masing pemenang. Oh ini? Ya kak. Gak diumumkan hadiahnya apa? Oh, hadiahnya apa nih? Diumumkan. Voucher belanja 2 juta. Voucher belanja 2 juta. Oke. Pokoknya cukup lah buat keliling-keliling mall gitu sambil di videoin bisa. Bisa lah buat belanja Zara lah bisa lah. Bisa. Oke. Tepuk tangan Berikan buat tepuk tangan sekali lagi buat pemenang-pemenangnya. pemenang kita. Foto nggak? Foto dulu. Fotonya dengan gaya ya. Foto dengan gaya Superman. Satu, dua. Udah. Oke, udah. Oke. Thank you. Ya, kita langsung tutup. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Denny, Herman. Ya, bagi para pemenang jangan lupa perpuluhan. Biar dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Yang kasih terima pemenang ya jangan lupa langsung sisihkan. Jangan ke mall dulu nanti nggak ada sisanya. Sisihkan dulu perpuluhannya buat Tuhan. Saya pengen tahu, tanya jemaat tahu nggak sih setiap Selasa kita ada doa bersama? Tahu ya? Setiap jemaat, ada nggak jemaat yang ikut doa puasa setiap Selasa? Ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. Jadi mulai tahun ini coba kita jemaat juga ikut ambil bagian berpuasa. Kalau mau sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kita berdoa, berpuasa buat komunitas dan buat diri kita sendiri. Nanti kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dan terima kasih Tuhan sudah hadirkan 3 teman kita yang baru.
Nanti tim jemaat boleh bisa bangun fellowship dengan mereka. Kemudian tadi ada To Become One, ada retreat. Saya berharap para pasangan-pasangan muda dan pasangan yang mau menikah harap ikut daftarkan segera, pasti akan menarik dan bukan menarik, pasti akan memberkati kita semua. Sinta dan Hendra diberkati, mereka pernikahan berapa tahun kalian menikah? 9 tahun, 9 tahun, tahun pertama, kedua katanya babak belur gitu loh. Dia ber-9 tahun, sekarang sudah mesra-mesra semua kan ya? Oh, sudah mesra ya, udah ada ribut-ribut lagi kan ya? Gak ada ya, luar biasa ya. Saya 23 tahun menikah dengan Ci Jenny, masih ada ribut juga sama dia. Selisih pendapat, masih ada juga. Kadang-kadang orangnya tetap sama, gayanya tetap sama, lagunya nggak sama. Gak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kadang-kadang respon saya yang berbeda. Jadi pertengkaran. Jadi jangan bilang saya sama Ci Jenny gak ada bertengkar. Kami juga bertengkar. Kalau kami bertengkar itu cakar-cakaran. Tapi kami belajar untuk diperbaharui terus. Ikut retret bukan buat kalian tapi buat kami juga. Karena 23 tahun pernikahan bukan hal yang mudah. Pertengkaran tetap ada. Yang harus kita perhatikan, yang harus saya perhatikan respon saya yang mungkin berubah. Jadi nanti kita dibekali kembali supaya kita, pasangan-pasangan kita, keluarga adalah keluarga yang diberkati. Ketika kita mau menikmati 2023 dengan kemustahilan terjadi dalam kehidupan kita bersama pasangan kita, itu akan lebih kuat. Itu aja, yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita ada satu buktian. Saya berharap minggu depan ada teman-teman yang bersaksi di ibadah kita. Jadi kalau yang mau bersaksi boleh hubungi Mercy untuk menyampaikan kesaksian mulai minggu depan. Minggu depan ada Kosemi dan minggu depan lagi ada sesuatu yang spektakuler yang selama ini kalian nanti-nantikan, yaitu pembicaranya Ci Jenny. Jadi selama 11 tahun kita BIC belum pernah dia berbicara sama sekali. Dan 2 minggu lagi dia akan berbicara. Jadi pastikan jangan terlewat. Kalau saya boleh terlewat karena udah setiap tahun. Kalau Ci Jenny ini perjuangan untuk demo itu luar biasa. Ya, karena dorongan dari jemaat juga yang merindukan. Jadi minggu depan saya berharap ada kesaksian di mimbar ini mengenai pertolongan Tuhan. Tadi yang Tuhan jawab wishnya, boleh hubungi Mercy untuk minggu depan akan kesaksian. Ya, oke, mari kita akan tutup. Tuhan
kami mencari pesan Tuhan dalam kehidupan kami mau melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Engkau perintahkan, dan kami mau membangun iman percaya kami sungguh kepadamu, dan kami akan fokus selalu memandang wajah, berharap sungguh pada salib Yesus, dan berharap penuh pada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas ibadah perdana BIC tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, dan kami percaya sungguh bahwa Engkau hadir di ibadah ini dan Engkau sudah memberkati kami. Hamba berdoa untuk para pelayan yang mengambil bagian apapun jenis pelayanan mereka Tuhan, WL, singer, pemain musik, usher, LCD, multimedia, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Bukan itu saja, kami semua diberkati. Hamba berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, di mana kami bisa beribadah, di mana kami menjalani hidup ini. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati kota kami Jakarta, Tuhan berkati gembala senior kami Om Paul, Tante Paul, di usia yang sudah senja Tuhan, tapi kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan gembala kami. Dan kami berharap sungguh kepadamu di tahun 2023 ini, Tuhan juga pelihara Om dan Tante Paul dengan kesehatan yang sempurna daripadamu. Tuhan berkati juga wakil gembala kami, Kosemi, dimanapun dia berada saat ini, mungkin dalam pelayanan apapun juga Tuhan berkati Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para teman-teman kami yang sudah berulang tahun sepanjang bulan kemarin Tuhan, Desember dan Januari. Hamba berdoa sebagaimana Engkau telah memberkati tahun yang lalu, tahun ini Tuhan berkati mereka dengan berkelimpahan. Hamba berdoa juga untuk jemaat, ada 3 jemaat yang baru, hamba sambut mereka di dalam kasih Kristus, dan biarlah mereka juga bisa tertanam bersama-sama dengan kami dan dibangun imannya dengan pengharapan yang sungguh kepada Engkau. Hamba berdoa untuk persembahan, hamba jamah dalam nama Yesus, apa yang sudah ditabur sesuai dengan firman-Mu akan bertumbuh berkelipatan kali ganda dalam kehidupan para jemaat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini hamba berdoa kepadamu, mari kita mengangkat tangan kita. Di hadapan Tuhan kami mengangkat tangan kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan memegang tangan kami. Kemanapun kami berjalan, Tuhan akan menuntun kami dari satu langkah menuju langkah kemenangan. Kau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang sejuk, ke air yang tenang, ke air yang segar. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami sepanjang kehidupan kami tahun 2023. Dan kami percaya sungguh tuntunan-Mu akan menyertai kami. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.